Hai semua, nama saya Ramos dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitologi Yunani, yaitu tentang penciptaan dunia dan juga silsilah dalam keluarga dalam mitologi Yunani ini. Nah, dalam mitologi Yunani ini terdapat 3 bagian, yaitu the Primordials, the Titans, dan the Olympians. Nah, kita mulai dari the Primordials. Dalam mitologi Yunani, the Primordials yaitu adalah yang paling pertama, generasi pertama. Nah, dalam generasi pertama ini, pada awalnya, mulanya adalah kegelapan, atau kita sebut dengan the Void. Lalu muncullah Chaos, yaitu sang pengacau. Lalu muncullah Erebus, sang kegelapan, dan Nyx, sang dewi malam misterius. Dalam eksistensi mereka ini, terbentuklah sebuah alam semesta dalam perspektif mitologi Yunani. Tak lama kemudian muncullah Eros, sang dewa cinta. Lalu muncullah Gaia, sang dewi bumi, dan Tartarus, sang neraka. Karena kemunculan Eros ini, terbentuklah sebuah bibit-bibit hubungan seksualitas atau cinta di dalam suatu makhluk, yaitu satu makhluk untuk menghasilkan keturunan. Nah, dalam hubungan seksualitas pertama dalam sejarah mitologi Yunani kuno, terjadi hubungan antara Erebus, yaitu kegelapan, dan Nyx, yang dewi malam, untuk pertama kalinya dalam hubungan seksualitas dan menghasilkan keturunan bernama Aether, yaitu hari, dan Hemera, sang cahaya, yaitu cahaya. Selain hubungan seksualitas, sang dewi malam misterius atau Nyx ini juga melakukan hubungan partogenesis, itu kita sebut dengan hubungan seksualitas, dan menghasilkan yaitu murka, maut, mimpi, tidur, dan pembalasan. Selain si Dewi Nyx melakukan hubungan partogenesis, sang Dewi Bumi yaitu Gaia juga melakukan hubungan partogenesis, sehingga menghasilkan 3 Cyclops. Yaitu Uranus, Urea atau pegunungan, dan Pondus, sang dewa purba laut. Nah, Uranus yaitu menjadi cikal bakal dalam sebuah terbentuknya mitologi Yunani, sehingga Uranus menganggap bahwa dirinya itu setara dengan ibunya, yaitu Gaia, the mother of earth atau sang dewi bumi, sehingga ia mengambil ibunya dan membuat ibunya menjadi istrinya. Dalam hubungan mitologi Yunani ini, dalam sejarah mitologi Yunani ini, hubungan incest atau saudara itu adalah udah hal biasa dan wajar untuk dilakukan. Itu dalam konteks mitologi Yunani. Nah, dalam hubungan Uranus dan Gaia menghasilkan 3 Cyclops, 3 Hikentogere, dan juga the Titans atau 12 Titans ya terutama. Nah, Uranus ini merasa bahwa the Cyclops dan Hikentogere ini bukanlah keturunannya, dan sehingga ia memasukkan lagi the Cyclops dan the Hikentogere itu ke dalam rahim ibunya. Sang Gaia itu merasa kesakitan, sehingga ia mempengaruhi anaknya agar menggulingkan tahta ayahnya, yaitu Uranus. Tapi anak-anaknya para Titans ini tidak ada yang berani selain Kronos. Nah, akhirnya sang Gaia itu membuat perjanjian dengan Kronos, dengan membuat perjanjian yaitu bahwa ia akan menguasai alam semesta ini setelah ia menggulingkan ayahnya yaitu Uranus, sehingga ia memberikan sabit kepada anaknya yaitu Kronos. Pada saat sang Uranus tertidur lelap, sang Kronos mendekati Uranus dan memotong alat vitalnya atau alat kelaminnya. Nah, saat memotong alat tersebut, keluarlah darah dan melahirkan ras giant yaitu raksasa, kedua ras nymphs atau peri, dan yang terakhir ras furies. Nah, Kronos setelah memotong alat itu
dan akhirnya membuang ke dalam lautan, dan muncullah Aphrodite. Nah, dalam mitologi Yunani, bahwa Aphrodite itu terlahir dari lautan atau ombak lautan, sehingga dapat diperkirakan bahwa alat vital dari Uranus tersebut menghasilkan keturunan, atau terbentuklah sebuah keturunan, yaitu Aphrodite, sang dewi kecantikan. Nah, dalam kejadian tersebut, Kronos akhirnya naik tahta menjadi sang raja alam semesta selanjutnya setelah Uranus, sehingga pada saat itu Uranus mengatakan bahwa dengan perasaan kesal dan akan mengatakan bahwa Uranus akan membalaskan dendamnya kepada Kronos, dan mengatakan dalam ramalannya bahwa Kronos akan digulingkan oleh keturunannya, yaitu anak-anaknya. Nah, dalam The Titans The Titans ini terdapat 6 Titans laki-laki dan 6 Titans perempuan dari hubungan Uranus dan Gaia. Nah, dalam The Titans ini namanya yaitu satu Chaos, yaitu Titan kecerdasan dan ramalan, lalu Titan Chorus, Titan Rasi Bintang, Titan Iapetus, Titan kehidupan mortal, Titan Mnemosyne, Titan Memory, Titan Oceanus, Titan laut, Titan Themis, Titan hukum ilahi, Titan Rhea, Titan kesuburan, lalu Tethys, Titan Air Tower, Titan Pipi yaitu Titan radian, terus Thea, Titan cahaya, Hyperion, Titan cahaya surgawi, dan Kronos, Titan waktu dan zaman. Nah, setelah Kronos menguasai alam semesta, ia mengambil saudarinya bernama Rhea untuk dinikahinya dan melahirkan anak-anak yang seperti kita ada Olympians. Sekarang masuk dalam generasi ketiga, yaitu The Olympians. Terdapat 6 Olympians pertama, yaitu Hestia, dewi kehangatan, keluarga dan pengorbanan, lalu Demeter, dewi pertanian, lalu Hera, dewi pernikahan dan keluarga, lalu Hades, dewa underworld atau dewa dunia orang mati, lalu Poseidon, dewa laut, dan Zeus, dewa langit. Dikarenakan Kronos takut dengan ramalan yang diucapkan oleh Uranus, akhirnya setiap anaknya lahir, ia selalu mengambil anaknya dan memakannya. Dan kesuburan ini yaitu Rhea itu merasa sedih dan merasa kesal dengan apa yang dilakukan Kronos terhadap anak-anaknya, sehingga pada anaknya yang terakhir yaitu Zeus, Rhea melakukan trik untuk mengelabui sang suaminya yaitu Kronos, yaitu dengan mengambil bongkahan batu dan dililitnya dengan sebuah kain. Tanpa pikir panjang, sang Kronos ini langsung memakan bongkahan batu itu, dan Zeus disembunyikan oleh Rhea di pulau Krete, dan di sana Zeus dibesarkan oleh Nymphs dan dilatih oleh neneknya yaitu Gaia untuk mempersiapkan pemberontakannya kepada Kronos. Untuk memudahkan pertempuran melawan Kronos, Zeus itu diberikan ramuan, dan ramuan itu diberikan untuk si Kronos. Nah, Kronos pada saat itu belum tahu kalau Zeus itu adalah anaknya, sehingga ia menerima ramuan tersebut dan meminumnya. Lalu ramuan itu dapat memudahkan segala yang apa ditelan oleh Kronos, sehingga ramuan tersebut memudahkan anak-anak yang telah dimakan oleh si Uranus, sehingga dapat memudahkan si Zeus dalam melakukan penggulingan tahta kepada ayahnya. Nah, untuk menambahkan change atau kesempatan dalam pertempuran untuk menang melawan si ayahnya ya Kronos, Zeus datang ke Tartarus untuk membebaskan
si Hecatomachus dan Cyclops. Nah, karena Cyclops itu suka sekali dalam membuat senjata, sehingga ia membuat senjata untuk Zeus, Poseidon, dan Hades. Untuk Zeus senjata kilat, untuk Hades itu helm kegelapan, dan untuk Poseidon yaitu Trisula yang berbentuk 3 itu adalah dalam 3 senjata ini, yaitu 3 senjata legendaris yang dibuat oleh Cyclops. Sedangkan si Hecatomachus itu membantu Cronus atau The Olympians dalam memenangkan pertempuran. Nah, nama pertempuran tersebut ialah perang Titanomaquia atau Titanomaquia aja, itu yang sama aja ya. Nah, pertempuran itu berlangsung selama 1 dekade atau selama 10 tahun tanpa henti, sehingga pada saat di hari-hari terakhir atau di tahun-tahun terakhir, sang Olympians berhasil menumbangkan ayahnya, yaitu Cronus, dan para Titan lainnya. Nah, sehingga para Titan ini berhasil dikalahkan, dan si Zeus itu membawa para Titan itu untuk dikurungnya di Tartarus, dan juga ada yang diberi hukuman seperti yang terkenal Titan Atlas, yang diberi hukuman oleh Zeus untuk memanggul bumi seumur hidupnya. Nah, karena si Gaia merasa sedih karena anak-anaknya yaitu para Titans dikurung di Tartarus, sehingga ia melakukan hubungan seksualitas kepada Tartarus, sehingga menghasilkan yang namanya anaknya itu Typhon, atau kita sebut dengan naga. Nah, si Zeus ini tahu bahwa adalah Typhon itu sangatlah besar dan kuat. Banyak para dewa-dewa dan Olympus itu pergi ketakutan melihat The Typhon itu datang. Nah, saking kuatnya Typhon itu, sehingga ia dapat merobek ototnya Zeus, sehingga membuat Zeus dipukul mundur untuk pergi. Hanya ada 2 dewa dan dewi yang tetap menemani Zeus, yaitu Dewa Hermes dan juga Dewi Athena. Karena kecerdikan dan keterampilannya dalam mencuri dalam Dewa Hermes, ya, banyak sekali julukan yang Dewa Hermes lakukan. Salah satunya adalah pencurian, dewa pencurian. Sehingga dalam keterampilan dalam mencurinya, Hermes berhasil mencuri otot-otot Zeus dan telah dirobek oleh The Typhon. Lalu otot-otot Zeus itu diberikan kepada Zeus, sehingga Zeus termotivasi kembali dan bertambah kuat, sehingga sanggup mengalahkan The Typhon. Typhon itu sendiri ialah bapak-bapak dari para monster ya. Selain dalam hubungan Gaia dengan Tartarus, Gaia juga berhubungan dengan Pontus, sang dewa purba lautan, sehingga menghasilkan yang namanya monster-monster lautan. Nah, dalam kisah-kisah tersebut kita dapat mengambil bahwa sejarah penggulingan dalam mitologi Yunani ini sering terulang, dan kita juga dapat mengambil kesimpulan dalam kehidupan manusia kenyataan, karena ketamakan dan keserakan akan manusia, sehingga banyak hal yang terjadi. Ini dapat kita ambil juga dalam kehidupan manusia ini, bahwa kita tidak boleh serakah dan tidak boleh tamak, karena ketamakan dan keserakan dapat menghasilkan bibit-bibit ketamakan dan keserakan lainnya di masa yang akan datang. Oke, saya Ramos dari kelas 1257 menutup acara ini. Sekian, terima kasih, dan salam damai sejahtera untuk kita semua.